saya bisa simpulkan sedikit ya Kang ya, maksudnya Ya. berarti XPS itu mirip-mirip kayak IDS ya, cuma lebih tipis Iya, lagi ya. cocok, betul. Cuman, Jadi kalau bedanya itu adalah kalau IDX itu kan bedanya menggunakan teknik dispersi, jadi sepengetahuan saya yang kita tembakkan itu sumber energinya agak beda, dia ya lebih kuat elektron ya lebih kuat ya. ya. Dan kalau sini kan kita menggunakan cahaya untuk mengeluarkan elektron ya, dan kita amati berapa besaran energinya. Ya emang kalau di EDS kan lebih dalam ya, kalau sini emang bener-bener Ya, tipis ya, cuma 10 betul. nano gitu kan. Ya, betul. Jadi emang powerful banget buatin film analisis gitu ya. Ya, jadi disesuaikan Oh, dengan kebutuhan. Kalau mau melihat informasi tim film, XPS lebih mumpuni. powerful. Jadi, Tapi kalau misalnya butuh banyak info untuk bulk kondisi, nah IDX lebih enak. posisi BPT. Jadi apakah XPS bisa digunakan untuk mengukur ketebalan representasi hasil informasi tanpa harus memotong sampel? Jadi apakah mengukur ketebalan hasil ion implantan? Oh, cross section. Nah, nah, ini memang plans bagus sekali dari Pak Kozin. Untuk mengukur ketebalan lapis tipis. Untuk prediksi ketebalan lapis tipis menggunakan teknik ion implantasi, XPS itu ada drawback-nya. Jadi dia mengukur apa aja yang muncul di permukaan dengan ketika melihat kasus pengukuran ketebalan, bisa kita estimasi dengan menggunakan teknik yang saya sekilas tunjukkan tadi, menggunakan depth profile analysis. Nah, di teknik depth profile analysis, kita hampir mirip menggunakan ion implantasi, tetapi yang kita lakukan adalah kita menggerus menggunakan argon sputtering. Argon sputtering, jadi kita gerus, kita sudah mengetahui besaran energi argon sputtering yang kita gunakan, terus kita gerus sedikit demi sedikit. Kalau menggunakan hasil ion implantasi, nah ini rada challenge-nya itu adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu status sampel sebelum ion implantasi. Nah ini rada tricky karena sampelnya sendiri harus triknya adalah kita harus yakinkan bahwa sampelnya tidak akan banyak mengalami perubahan sebelum dikenakan baik ion implantasi maupun argon sputtering. Nah kendalanya di situ. Jadi pertanyaan nomor itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau jawabannya untuk mengukur ketebalan tentu kita bisa estimasi. Tergantung target sebelum kita masukkan ke dalam chamber, kita harus tahu dulu kurang lebih estimasi ketebalan yang kita ukur berapa. Kalau ketebalannya di atas titik kritis barang 10 di atas 10 nanometer, maka keakuratan alat pun juga mulai dipertanyakan. Jadi itu yang mesti kita pahami dari awal. Untuk pertanyaan 2, apakah perlakuan khusus untuk preparasi sampel? Oh, perlakuan khusus, ya. Jadi ya sampel preparasi yang kami gunakan itu kurang lebih biasanya kita gunakan carbon tape untuk meyakinkan bahwa sampel sudah melakukan kontak yang efisien dengan sampel holder. Karena itu yang paling penting. Kalau tidak memiliki kontak yang bagus, maka yang terjadi adalah kita terkena efek yang tidak ingin kita dapatkan yang dinamakan charging effect. Charging effect itu artinya si elektron malah senang nongkrong lebih lama di sampel dan itu bahaya. Jadinya menimbulkan hasil yang ambigu. distorsi ketika ya jadi harusnya peaknya di posisinya sekian, tapi karena terkena imbas charging yang diakibatkan kontak yang buruk, maka kita jadi tidak yakin hasil yang kita peroleh benar apa tidak ya. Karena peaknya itu bakalan nggak sesuai dengan apa yang di reference ada, yang dilaporkan di literatur ya. Gus Kaban, apakah AFM dapat digunakan untuk mengukur pasivitas dari lapisan pasif film organik inhibitor? Untuk mengukur pasif... di saya nggak ada, dia nanya privat di kakak ya Kang? Iya, ini private ini mah. Nanti saya jawab nanti aja ya. Saya ke jawab Jeffrey. Jeffrey dulu ya, Pak Jeffrey ya. Selamat sore, sukses selalu bertanya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, doping metal ke peroxide itu untuk apa ya? Oh ya, baik. Terima kasih. Tidak apa-apa. Jadi Pak Jeffrey menanyakan tujuan dilakukannya doping metal ke perovskite.
Mohon maaf karena waktunya agak mepet, jadi saya hanya mengulas singkat saja. Jadi saya ulas lebih dalam. Tujuan awal dari riset kami untuk melakukan doping adalah untuk meningkatkan performa dari perovskite itu sendiri. Jadi tugas dari lab kami adalah melihat dulu apakah posisi energi dari setelah dirubah dari material murni menjadi doping itu mengalami pergeseran posisi dinamakan valence band-nya bergeser ke arah menjauhi atau mendekati Fermi energi. Fermi energi itu seperti kayak gate-nya lah, batasannya ketika suatu material menjauhi Fermi energi, maka dia lebih cenderung memiliki N-type karakter karena dia posisi valence band-nya semakin ke dalam. Nah, jadi tujuan kami adalah tugas kami adalah untuk melihat terlebih dahulu seiring kita rubah material dopingnya dari lithium hingga bismut itu apa yang konsekuensi yang kita amati. Nah, kegunaannya untuk apa? Setelah kita dapatkan informasi energi tersebut, kita bisa lanjutkan ke tim dari device, khususnya di bidang solar cell device-nya untuk membuat device dan melihat apakah performa konversi dari kemampuan solar cell-nya sendiri mengalami peningkatan atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Jeffrey. Kalau saya pernah ini Kang, dengar Kang, kayak yang semacam ini, bukan semacam sih, maksudnya yang apa AFM tapi yang buat pressure-nya itu nggak apa pada suhu pada lingkungan gitu. Oh, itu sama mirip sama kayak punya Akang, atau beda-beda? Agak beda. Jadi sebenarnya mungkin yang lebih tepat guna untuk di lingkungan riset di Indonesia saat ini jelas pemanfaatan dua teknik tersebut di suhu ruang. Ya, AFM dan juga STM di suhu ruang sudah ada dan beberapa perusahaan sudah menawarkan dan saya dengar sih LIPI juga ada yang beli. Satu teman saya kayaknya jadi beli dari mana ya, saya lupa. Dari Park kalau nggak salah. Dan itu untuk segi komersial performance-nya boleh dikatakan untuk untuk menempatkan resolusi atomik itu sudah bisa dapat. Ya, yang menjadi tantangan dalam teknik tunneling ini adalah kesabaran. Dalam arti secara arti kata lain, bagi orang yang tidak sabaran jangan mengerjakan teknik ini karena kadang parameter yang tercantum di paper kita gunakan secara langsung ke eksperimen kita kadang tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Jadi kadang kita harus sabar dan juga selain kesabaran harus banyak melihat terlebih dahulu lingkup material yang hendak kita uji. Jangan langsung kita masukkan ke chamber tanpa kita mengetahui apakah sampel ini aman untuk diukur. Semisal teknik tunneling ini mempunyai karakterisasi bahwa sampel atau substratnya harus rata. Karena kan coba dibayangkan jarak antara tip dan sampel itu dekat sekali. Jadi kalau sampelnya yang notabene punya surface roughness di atas 10 atau 20 nanometer, wah itu sih bunuh diri. Karena bisa jadi sensor tip kita akan rusak. Jadi biasanya sebelum memasukkan ke STM yang di run di suhu rendah, yang kita lakukan adalah kita cek dulu menggunakan AFM di suhu ruang. Kita lihat dan amati kalaulah sampelnya oke, memiliki surface roughness yang terbilang kecil, aman untuk diukur di suhu rendah, lalu kita proceed di suhu rendah. Ya, ini Kang ada lagi yang nanya Kang. Ya, silakan. Muzakir. Selamat sore Pak, saya yang bertanya apa bedanya elemental analyzer dan XPS? Elemental analyzer. Bentar, saya cari dulu. Baru dengar, mungkin yang dimaksud elemental analisis mungkin ya. Mohon dikoreksi. Kalau elemental analisis, setahu saya ada ICP, AS gitu kan. Ya, betul. Seingat saya tekniknya beda. Jadi kalau di elemental analisis, kebetulan saya bantu salah satu dosen di ITB yang dilakukan adalah
di elemental analysis adalah kita bakar materinya. Hasil bakaran residunya itu kita uji, kita ukur dan lihat berapakah sisa komponennya. Itu menggunakan teknik flame analysis deh, kalau nggak salah ya. Ya, jadi di sampelnya kita bakar, hasil residunya kita amati komposisinya, ya. Dan itu hanya berguna untuk melihat komponen karbon, nitrogen, oksigen. Dan tidak bisa mengamati, mohon koreksi jika nggak salah. Saya hanya bisa mengamati komponen utama. Tapi kalau XPS keuntungannya hampir semua unsur di sistem periodik bisa kita uji. Bedanya kelemahannya untuk unsur hidrogen dan helium karena terlalu ringan kita nggak bisa ukur. Lanjutannya Kang. Karbon aktif yang didoping dengan nitrogen dari SPS. Berdasarkan CP-nya ada spektrum. Maksudnya itu apa? Oh, ya. Jadi seperti di slide sebelumnya, jadi yang kalau kita bekerja dengan suatu material yang belum diketahui unsur-unsurnya apa, teknik ini cukup powerful ya. Jadi selama materialnya, kriteria sampelnya adalah sampelnya padatan atau bubuk, pun masih bisa diukur. Kriteria utama adalah tidak mengandung air, karena air adalah musuh besar di teknik UHP. Di pompa-pompa yang kita gunakan itu sangat super sensitif. Jika terkena larutan, apalagi air, itu bisa membuat pompanya rusak. Jadi biasanya di sini sampelnya itu harus berupa padatan. Nah, deskripsi spektrum nitrogen, oksigen, karbon. XPS itu ketika menggunakan rumus yang saya tunjukin tadi, jadi setiap unsur atau elemen itu memiliki nilai binding energy tertentu yang sangat spesifik. Jadi jika dilihat dari persamaan yang tadi saya sajikan, si alat itu mengukur berapakah besar energi kinetik yang dimiliki elektron untuk elemen tertentu. Seiring dengan kita sweep spektrumnya, titik poin nitrogen itu pasti akan spesifik dan itu bakal dipengaruhi dengan lingkungan istilahnya chemical environment, di mana kalaulah nitrogennya berdekatan dengan unsur lain, maka bentuk spektrumnya akan berubah dan selain itu posisi peak-nya juga ikut berubah. Nah, jadi kalau misalnya berdekatan dengan unsur yang lebih elektronegatif seperti tadi ya, ada fluorin, klorin, nah itu posisi binding energy-nya geser dia ke binding energi, biasanya ke binding energi yang lebih tinggi daripada pristine karbon misalnya. Seperti itulah contohnya. Lengkap informasinya. Mantap. Ya. Terus ini Kang, kalau yang dulu ada tulisan lagi. Oh, nih. Nitrogen ada piridin dan pirol. Piridin, pirol. Oh ya, nah ini satu-satunya. Nah ini cocok nih sebagai contoh ya. Jadi ini kan piridin ini silakan di Google, saya sendiri udah lupa nih. Piridin tuh bentuk strukturnya seperti apa, tapi ikatan nitrogen itu berikatan dengan dalam bentuk piridin tuh beda gitu dibandingkan dengan berikatan dengan pirol. Jadi seiring dengan ketika kita mengamati spektrum nitrogen 1s, itu tuh kan dilihat tuh peaknya kan lebih kecil ya di piridin. Nah itu tuh menunjukkan bahwa di pirol itu kontribusi ke elektronegatifannya itu besar, makanya posisi binding energy-nya lebih tinggi. Kalau ditentukan itu piridin pirol apa referensinya, nah itu gunanya database. Biasanya sebelum kita bekerja suatu material yang belum kita ketahui, itu udah ada kayak buku kitabnya. Kita amati dari sini, dan juga di US tuh ada namanya NIST, ada standar institutnya. Jadi gunakan referensi dari website tersebut untuk memindai atau at least menggambar terlebih dahulu ini kurang lebih peak kita di mana. Tentunya dalam menganalisis itu perlu juga informasi yang paling utama adalah sampelnya itu memiliki kendala terkena masalah charging apa tidak. Kalau misalnya charging, maka penentuan posisi ini bisa berubah-ubah, dan itu yang paling memusingkan ketika tahap analisis. Nah, mantap. Ya, mudah-mudahan ada gambaran dikit. Jadi intinya cari aja di NIST dulu. Kang, kalau yang pernah lihat video itu Kang, yang di YouTube itu loh, yang IBM itu loh,
yang Ya. ada main apa The Boy and His Atom. Oh, ya. Nah, itu Untuk pakai STM ya Kang ya? betul, itu memanipulasi teknik yang digunakan menggunakan STM. Jadi Jadi atom itu dimanipulasi. manipulasi. Jadi kita benar-benar bisa manusia atom by atom gitu ya. Iya. Jadi di Dengan dalam STM. softwarenya itu udah kayak gimana ya? Artificial atom manipulation lah. Jadi istilahnya kita bisa merangkai susunan atom sekehendak kita. Jadi seiring dengan kita geser dikit satu atom untuk membentuk suatu bentuk orang ataupun bentuk geometri. Nah, itu mungkin yang kita amati sekarang kan hasil akhirnya. Itu tuh prosesnya sendiri bakal memakan waktu yang cukup lama. Panjang. Gambar yang IBM itu yang apa sih gambarnya, gambar orang main bola ya, anak main bola. Ini saya coba share ya, videonya saya punya. Itu makan waktunya lama banget tuh imagingnya. Iya, imagingnya kayaknya capek gitu ya. Capek itu. Bayang kalau gagal, ulang lagi. Nah, itu yang paling agak nyebelin dalam eksperimen STM. Jadi sekali dapat, itu sampai anak-anak buah saya kerja terus sampai pagi hari, jam 3, jam 4 pagi masih running. Nah, ini ya. Ya. Kira-kira gitu jadi emang itu lama banget bikinnya. Lama bikinnya, tapi kita tahu hasilnya bagusnya dan ternyata alat STM ini ya Kang ya. Iya. Itu bisa dipakai sampai sebegitu memanipulasi atom gitu. Nah ini terakhir nih Kang mungkin ya, menghitung atomic percentage di SPS itu bagaimana sih Kang gitu? Oh ya, jadi mungkin saya share lagi lah ya. Tadi agak terlalu cepat jelasin ini. Nah ini untuk pertanyaan dari Andi Saputra, perihal bagaimana menghitung atomic percentage ya. Slide saya udah kelihatan ya? Kelihatan Kang, kelihatan. Nah sebagai contoh untuk menghitung konsentrasi atom, semisal dengan komposisi tembaga dan nikel. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mengelusidasi istilahnya survei scan spektrumnya. Jadi kita memprobe semua elemen yang muncul di sampel kita. Jadi kita amati terlebih dahulu berapa peak-peaknya yang nongol. Nah, jadi ada satu software post analisisnya itu untuk idenya seperti ini ya. Jadi yang kita lakukan untuk menganalisis, untuk memperoleh konsentrasi atomik adalah mengetahui terlebih dahulu besarnya area puncak terkait. Jadi yang kita lakukan dengan software tersebut adalah menghitung terlebih dahulu berapakah besaran area dari masing-masing copper dan nikelnya ya. Yang biasanya yang kita amati di core level yang utama. Jadi misalnya yang ini ya di copper itu di sekitaran 930 eV. Nah yang peak kecil ini dan juga yang nikel sekitaran ini sini ya. Nah jadi yang kita lakukan setelah kita mengetahui berapakah besaran peak areanya, kita harus membagi dengan istilahnya relative sensitivity. Jadi setiap elemen itu mempunyai istilah kegunaan sensitivity untuk mengkoreksi terhadap berapa kecepatan satu elektron untuk per elemen. Setelah peak areanya dikoreksi dengan menggunakan relative sensitivity, lalu yang kita lakukan adalah menggunakan rasio per komponen. Jadi yang kita lakukan adalah kita bagi, misal setelah 2,65 setelah dikoreksi bagi 4 ya, itu untuk menentukan konsentrasi nikel kita bagikan ini ditambah dengan jumlah totalnya. Jadi 2,65 tambah 3,65. Kemudian kita tinggal kalikan 100, maka kita bisa peroleh komposisi atau masing-masing konsentrasinya berapa. Kurang lebih seperti itu.
Jadi dari intensitasnya itu Kang ya ngelihatnya ya. Iya, betul. Jadi kita yang menggunakan pertama setelah nge-sweep berapa besar surface scan-nya. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan untuk per masing-masing elemennya. Jadi kita tentukan dulu berapakah besaran peak area-nya dari intensity ya. Oke, oke, oke. Yang mudah-mudahan jelas ya Pak Andi Mudah-mudahan gitu kan. kebayang. Kebayang gitu. Ya. Nah ini pengennya nih terus nih Kang gitu kan, cuman waktu juga yang membatasi gitu kan ya. Nah, Iya. ya. Jadi silakan Kang Amel, mungkin ada closing statement dari Kang Oh iya. Amel Iya, mungkin mengenai ya harapan kan kita sih emang pengen sekali ya gitu kita punya alat seperti ini. Saya juga nggak tahu iya. nggak ada atau enggak di Indonesia. Ya, mungkin sebagai closing statement, khususnya di lab saya pribadi, sini di profesor saya itu sangat membuka seluas mungkin kolaborasi. Beberapa ada yang menjadi bentuk konklusif, datang, berkunjung, dan juga memberikan sampel. Dan ini sangat bermanfaat, artinya kita punya negeri tetangga yang open. Dan yang sayangnya itu adalah ketika sudah diberikan kesempatan, sayangnya nggak diteruskan. Nah, Itu yang menurut saya baiknya, apalagi jika berkaitan dengan bidang riset yang membutuhkan kemampuan XPS dalam memprediksi elemen apa aja di sampelnya. Ini cukup istilahnya langsung gitu tekniknya, tidak jelimet. Jadi asalkan sampelnya memenuhi kriteria yang dibutuhkan, kering, tidak mengandung air, dan juga jumlahnya banyak. Karena besaran beam spotnya itu besar dalam orde milimeter. Jadi kalaulah sampelnya yang kecil-kecil, misalnya ada struktur device hanya terdiri dari ukurannya cuma 10-20 nanometer, nah itu agak susah untuk diuji. dilihat ya. Nah, kalau itu agak susah juga. Mendingan kita gunakan teknik lainnya. Nah, jadi selain kolaborasi, karena kebetulan saya juga kerja dengan Prof. Andri Rusdi, beliau juga sangat open untuk membuka channel bagi yang membutuhkan alat berbasis sinkroton. Dalam arti di sinkroton itu yang tidak saya ungkap di sini karena keterbatasan waktu. Tekniknya seperti saya jelaskan tadi hampir mirip. Bedanya adalah besaran energi yang kita kenakan ke sampel itu bisa kita set sedemikian rupa dengan angka tertentu. Sebagai gambaran, alat saya kan di sini semua besaran energinya itu fix di 1400 EV. Nah, kalau di sinkroton itu tekniknya menggunakan energi yang lebih bisa diatur bahkan sampai kisaran 60 EV. Jadi benar-benar sangat lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil artinya dia lebih surface sensitif. Nah, jadi beliau pun juga menyarankan kalau ada kolaborasi ya tentunya Pak Andripo sangat welcome. Nah, mudah-mudahan sajian saya di dua teknik ini bisa memudahkan teman-teman semua bagi yang hendak memanfaatkan ke teknik tersebut. Disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Karena ada kalanya saya hendak calon kolaborator memberikan ide tanpa persiapan yang cukup. Jadi sebelum diskusi baiknya baca-baca dulu daripada nanti bengong ketika kita hendak memulai apa yang hendak dicari juga bingung. Nah itu yang saya sayangkan, kadang ada yang hendak kolaborasi tetapi dirinya sendiri juga bingung yang mau dicari apa gitu. Nah itu. Jadi baiknya persiapkan dulu modal diskusinya biar nyambung lah istilahnya. Mudah-mudahan bermanfaat kan buat semua. Siap, makasih Kang. Jadi ya ini kesempatan ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini yang mungkin membutuhkan teknik ini ya tadi labnya Kang Amel di Singapura membuka diri ya tadi emang asalkan emang kita juga sendiri sudah ya tidak hanya bawa sampel ya tapi bawa pengetahuan gitu kan. Jadi biar memudahkan teman-teman Kang Amel sendiri gitu maka untuk mencari apa yang akan karakterisasi gitu kan ya tentunya ujung-ujungnya publikasi bersama gitu kan ya Kang ya. Iya, karena
saya senang banget beberapa ada yang lumayan berhasil. Kita sini saling membantu dalam arti mudah-mudahan bisa berbuah positif. Ya itu gitu kan. Jadi ada publikasi bersama dan nama Indonesia juga jadi agak baik ya karena publikasi di jurnal-jurnal yang tadi kayak Nature Communication gitu kan, SCS Applied Interface, material interface gitu kan, itu kan luar biasa tuh faktornya. Ya ini Kang Amel, makasih waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah ya kita dapat banyak ilmu dari Kang Amel gitu. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan buat Kang Amel juga, jadi pahala Amajere yang tidak putus karena kita dapat ilmu dari Kang Amel, dan juga buat kami semua yang tidak tahu jadi nambah pengetahuan nih gitu kan. Oh ternyata begini tuh gitu kan. Karena emang kalau menurut saya pribadi alat ini tidak begitu familiar di Indonesia menurut saya pribadi ya. Ya udah 3 tahun di sini juga nggak terlalu banyak yang menurut saya berinteraksi dan menggunakan alat ini gitu. Makanya ini pengetahuan menurut saya sih pengetahuan baru ya buat kami semua yang ada di Indonesia gitu kan.